Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya akan menunjukkan kalau dimana waktu luang saya biasanya saya mencari kegiatan yang positif lah, yang berhubungan dengan usaha ya, yang tentunya usaha kita berhubungan dengan itu. Eh, Lalu memanfaatkan AI. Biasanya saya pakai Gemini. Aplikasinya kalau jenengan tahu, Gemini itu bisa di-download bawaan Google, sebenarnya bawaan Google. Ikonnya seperti ini, ikonnya bentar, seperti ini tuh, ikonnya ya, ini yang sebelah paling kanan ya, Gemini. Nah, itu kalau dibuka itu kayak gini. Bentar. Nah, ini saya berlangganan, yang di bawah itu ada Pro ya. Itu karena saya berlangganan Gemini yang berbayar tahunan, nggak mahal-mahal amat sih, yang setahun berapa ratus ribu aja. Biasanya saya komunikasi sama AI karena ya sendiri ya, biasanya ini kan kantor pribadi saya, kantor sendiri biasanya, enggak, bukan kantornya karyawan, kantor pribadi saya. Jadi berpikir ya di sini apa-apa di sini, lalu hanya di kantor pribadi biasanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini coba kita tanya ke AI. Halo, assalamualaikum, bahasa Indonesia saja ya. Waalaikumsalam. Tentu saja, kita bisa bicara dalam bahasa Indonesia. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke, ini saya ada waktu luang ini. Lalu saya mau bikin konten. Saya sekarang posisi lagi recording video, lalu berbicara dengan kamu. Lalu saya pengen tahu nih, konten yang menarik, saya pengen bikin tutorial untuk AI. Itu lebih baik kamu sarankan ke mana? Ke Wah, konteks apa? seru sekali. Bikin konten tutorial AI memang lagi banyak diminati. Kamu bisa mulai dari hal-hal dasar dulu. Misalnya cara menggunakan chatbot AI seperti saya, atau bikin gambar dengan AI. Atau kamu bisa fokus pada konten yang lebih spesifik, seperti tutorial AI untuk desain grafis atau penulisan. Nah, kamu tertarik di bidang yang mana nih? Oke, saya Jadi mau mulai dari yang saya itu tertarik sama beginning, dalam arti awal orang mengenali AI. Itu AI apa, kemudian manfaat AI apa untuk semua aspek, orang, pekerjaan, wira swasta atau apapun itu, ibu rumah tangga dan lain-lainnya. AI itu garis besarnya apa? ide bagus sekali. Kamu bisa bikin konten yang menjelaskan apa itu AI dengan bahasa yang sederhana. Misalnya, AI itu seperti komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia untuk membantu berbagai tugas. Terus, kamu bisa kasih contoh nyata manfaatnya di kehidupan sehari-hari, kayak asisten virtual yang bantu atur jadwal, atau rekomendasi film yang kamu suka. Mau coba buat naskah singkatnya bareng aku? Oke. Enggak bikin film, karena aku sekarang lagi recording video bersama kamu. Tolong arahkan aku ini nanti video biar menjadi konten. Itu kita bahas mengenai apa? Soal IA ya. Baik, karena kamu sedang merekam video bersamaku, kita bisa bahas bagaimana AI, dalam hal ini chatbot, bisa membantu berbagai hal.
kamu bisa mulai dengan menjelaskan apa yang sedang kamu lakukan, merekam percakapan dengan AI. Lalu, tunjukkan bagaimana AI bisa menjawab pertanyaanmu, memberikan ide, atau bahkan membantu brainstorming konten. Dengan begitu, penontonmu bisa melihat langsung contoh nyata manfaat AI dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana? Mau coba bahas poin per poin? Oke, sekarang mengenai usahaku aja. Ini nanti aku mau tanya ke usaha orang lain juga ya. Kalau dari Tentu saja. segi usahaku, aku sekarang lagi menggelutin dunia kertas termal. Jadi aku bikin pabrik, lalu menjual kertas termal. Aku bikin beberapa cabang di Indonesia. Lalu cara menjualnya, saya sudah melakukan telemarketing, lalu canvassing. Lalu agar maksimal, menurut kamu itu apa yang saya harus lakukan? Bisnis kertas termal dengan pabrik dan banyak cabang sudah langkah yang besar. Untuk memaksimalkannya, kamu bisa coba beberapa hal. Pertama, perluas jangkauan pasar online, mungkin dengan website e-commerce atau marketplace, untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kedua, fokus pada kualitas produk dan layanan purna jual, karena ini penting untuk retensi pelanggan. Ketiga, coba analisis data penjualanmu untuk melihat tren pasar dan menyesuaikan strategi. Mau coba bahas lebih detail tentang salah satunya? Atau mau beralih ke pertanyaan tentang bisnis orang lain? Oke, bisnisku dulu tadi kamu mengeluarkan beberapa poin, anggap saja itu 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya ya. Sekarang mulai dari poin pertama yang kamu utarakan tadi apa? Poin pertama tadi adalah memperluas jangkauan pasar online, misalnya dengan website e-commerce atau marketplace. Tujuannya untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dari berbagai daerah. Mau tahu lebih detail tentang cara memulainya? Oke, saya sudah melakukannya langsung e-commerce, kemudian dan sudah berjalan, lalu ke poin kedua. Bagus kalau sudah berjalan. Poin kedua tadi adalah fokus pada kualitas produk dan layanan purna jual. Ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Misalnya, pastikan kertas termalmu selalu berkualitas tinggi dan berikan layanan bantuan yang responsif jika ada masalah. Ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut tentang poin ini? Oke, itu sudah aku lakukan, sudah menjaga kualitas dari pabrik sampai hulu sampai ke hilir itu saya menjaga kualitas, selalu ada Baik, QC lah, quality control. Itu sudah saya lakukan. Oke, kemudian poin berikutnya. bagus sekali. Poin ketiga adalah analisis data penjualan. Kamu bisa melihat tren pasar dan menyesuaikan strategi berdasarkan data yang ada, seperti kapan permintaan paling tinggi atau produk mana yang paling laku. Apakah kamu sudah mulai mengumpulkan dan melihat data ini? Sudah berdasarkan sistem, karena penjualan saya menggunakan sistem, jadi saya sudah bisa memperkirakan setiap bulan itu saya laku ukuran dan spesifik produk yang mana, kemudian saya bisa mengompar dari 3 bulan terakhir tahun ini dan 3 bulan terakhir tahun kemarin dan 3 bulan terakhir tahun berikutnya. Saya sudah punya sistem itu, saya sudah bisa menganalisa itu. Oke, kemudian selanjutnya poin berikutnya. Wah, lengkap sekali analisis datanya. Poin keempat tadi adalah fokus pada konten video tutorial untuk AI pemula yang menjelaskan apa itu AI dan manfaatnya di berbagai aspek kehidupan. Ini bisa menarik penonton yang baru mau belajar. Kita bisa mulai brainstorming ide kontennya lebih dalam berdasarkan poin ini. Bagaimana? Oke, ini berarti kita membahas poin udah bukan di ranah usaha saya. Lalu kemudian saya membahas ranah usaha yang sering orang itu nggak sadari, yaitu para perempuan, khususnya ibu-ibu yang mempunyai anak, dia mempunyai tanggung jawab di rumah. Kemudian setelah dia suami kerja, dia di rumah, pekerjaan beres, setelah itu banyak waktu menganggur, dia kebiasaan men-scroll-scroll HP ya,
manfaat AI, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menambah atau membantu pundi-pundi pendapatan penghasilan keluarga. Nah, itu ide konten yang sangat potensial. Kamu bisa menyoroti bagaimana AI bisa membantu ibu rumah tangga memanfaatkan waktu luang untuk menambah penghasilan. Misalnya, AI bisa membantu ide konten jualan online, menulis resep masakan untuk blog, atau bahkan belajar skill baru yang bisa dijual jasanya, seperti desain grafis dasar. Kontenmu bisa memberikan motivasi dan langkah konkret bagi ibu-ibu lain. Mau coba buat garis besar tutorialnya? Oke, enggak, gini aja, kita bahas masalah ibu-ibu yang pada umumnya tidak mempunyai skill. Dia hanya mempunyai HP, ya kan, punya waktu luang, kemudian dia ingin membantu suami mendapatkan tambahan penghasilan secara ekonomi. Apa yang harus dilakukan? Tentukan poin-poin, diurutkan 1, 2, 3, 4, lalu kita bahas satu-satu. Baik, ini poin-poin utama untuk ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan dengan HP dan waktu luang. 1. Mengikuti program afiliasi. 2. Menawarkan jasa penulisan konten sederhana. 3. Menjadi asisten virtual pemula. 4. Mengembangkan hobi kreatif yang bisa dijual. Kita bahas dari poin pertama dulu ya. Oke. Mengikuti program. Jadi, di program afiliasi ini, ibu bisa mempromosikan produk orang atau perusahaan lain lewat media sosial atau grup WhatsApp. Nanti, kalau ada yang beli lewat link promosi ibu dapat komisi. Modalnya cuma HP dan ketelatenan posting aja. Mau tahu langkah awal untuk gabung program afiliasi? Oke. Langkahnya gimana? Langkah pertamanya, ibu tinggal pilih marketplace mana yang mau diikuti, misalnya Shopee atau Tokopedia. Lalu, cari dan daftar program afiliasinya lewat aplikasi atau website mereka. Setelah disetujui, ibu bisa mulai share link produk yang ibu suka di media sosial. Gampang kan? Mau coba cari program afiliasi dari salah satu marketplace sekarang? Oke, coba bikinkan salah satu. Yang paling nomor satu siapa? Nomor satu di Indonesia apa? Marketplace. Berdasarkan data terbaru, Shopee memang masih jadi marketplace terbesar di Indonesia saat ini. Mau coba daftar Shopee Affiliates Program? Saya bisa bantu jelaskan langkah-langkahnya. Atau mau marketplace lain yang juga populer, seperti Tokopedia? Mana yang ibu pilih? Oke. Berarti daftar itu, lalu daftar afiliat kita bahas nanti, poin-poin itu nanti, poin berikutnya. Baik, kita simpan pembahasan soal daftar afiliasi nanti. Poin kedua tadi adalah menawarkan jasa penulisan konten sederhana. Ibu bisa menulis deskripsi produk jualan, caption media sosial, atau artikel blog simple untuk bisnis lokal, meskipun tanpa skill menulis khusus. Ada yang ingin ibu tanyakan tentang peluang ini? Peluang itu peluang untuk apa? Siapa? Sasarannya siapa? Customernya. Itu peluang untuk customernya, segmennya segmen siapa yang dituju? Kalau Shopee, target pasarnya bisa sangat luas. Dari anak muda yang suka belanja online, ibu rumah tangga yang cari promo, sampai siapa saja yang butuh barang dengan mudah. Lebih spesifiknya, produk apa yang ingin ibu promosikan? Nanti bisa kita sesuaikan segmennya. Dalam artian, ibu itu membuat apa? Ibu itu nggak harus membuat apa-apa. Cukup merekomendasikan produk yang sudah ada di Shopee, terus dapat komisi kalau ada yang beli. Misalnya, ibu suka dengan suatu jenis barang dapur. Ibu share linknya di grup WhatsApp ibu-ibu sekolah anak. Gitu contohnya. Mau coba pilih produk yang mau dipromosikan? Oke, udah. Oke, poin selanjutnya masih ada nggak tadi? Itu dilewati kita. Poin selanjutnya berarti intinya yang poin ini adalah nge-share apa produk yang istilahnya kita berafiliasi di medsos pribadi ya, akun pribadi, kemudian mendapat fee dari afiliasi.
Lalu poin berikutnya setelah ini ada nggak tadi? Ini kita keep dulu. Betul, intinya nge-share link produk yang ibu suka di medsos atau grup. Nah, poin selanjutnya adalah menawarkan jasa penulisan konten sederhana. Misalnya, ibu bisa bantu tulis deskripsi produk untuk toko online kecil, atau caption medsos orang lain. Ibu punya ketertarikan di bidang tulisan? Oke, kalau misalnya punya ketertarikan, lalu sasarannya segmennya siapa? Sasarannya jualnya ke siapa? Sasarannya bisa para pelaku usaha kecil atau UMKM yang baru mulai dan butuh bantuan untuk deskripsi produk atau konten media sosial. Bisa juga individu yang perlu bantuan menulis sesuatu. Ibu bisa menawarkan jasa ini lewat platform freelance atau bergabung di komunitas pebisnis online. Gimana? Mau coba tawarkan kekenalan dulu? Oke, nggak masalah. Itu poinnya sudah kita keep. Sekarang poin berikutnya ada nggak lagi nggak? Poin selanjutnya adalah menjadi asisten virtual pemula. Ibu bisa membantu tugas-tugas ringan seperti membalas pesan pelanggan, mengatur jadwal, atau mengelola toko online sederhana. Meskipun belum punya pengalaman, banyak yang mencari asisten yang bisa belajar cepat. Mau tahu lebih banyak tentang tugas ini? Siapa yang membutuhkan itu biasanya? Lalu mencarinya gimana? Orang yang membutuhkan itu. Biasanya yang membutuhkan ini adalah para pemilik usaha kecil yang mulai kewalahan dengan tugas admin, atau para profesional sibuk yang butuh bantuan tambahan. Mereka biasanya mencari di platform freelance kayak Fiverr, Upwork, atau grup-grup komunitas bisnis online di media sosial. Mau coba cari lowongannya di sana? Atau mau lanjut ke poin terakhir tentang hobi kreatif? Oke, poin terakhir. Langsung ke poin terakhir. Poin terakhir adalah mengembangkan hobi kreatif yang bisa dijual. Misalnya, kalau ibu suka merajut, bikin kerajinan tangan, atau bahkan bisa desain grafis dasar, hasil karyanya bisa dijual lewat medsos atau marketplace. Dengan begitu, hobi ibu bisa menghasilkan sambil tetap di rumah. Ada hobi yang ibu tekuni saat ini? Oke, berarti yang poin terakhir adalah mengembangkan hobi ya. Gimana? Poinnya gimana terakhir? Tadi saya kurang paham. Yang poin terakhir tadi saya kurang paham. Gimana? Coba diulangi. Poin terakhir tadi adalah mengembangkan hobi kreatif yang bisa dijual. Misalnya, kalau ibu suka merajut, bikin kerajinan tangan, atau menggambar, hasil karyanya bisa dijual secara online. Jadi, hobi ibu bisa menghasilkan uang. Lebih jelas sekarang? Atau mau brainstorming ide hobi yang cocok dengan ibu? Oke, saya paham sekarang. Itu poin-poin yang bisa dilakukan ibu rumah tangga ketika mendapatkan waktu luang untuk membantu keluarga mendapatkan perekonomian ya, istilahnya mendapatkan penghasilan, membantu suami bekerja, mungkin bisa buat jajan sendiri atau jajan anak atau apa. Terima kasih atas panduannya IAI. Sama-sama, aku senang bisa bantu. Oke. Semoga ide-ide tadi bermanfaat dan bisa mulai diterapkan. Kalau nanti ada pertanyaan atau ide lain yang mau didiskusikan, jangan ragu untuk tanya lagi ya. Oke, itu teman-teman tadi sudah jelas. Jadi IA itu bisa mengarahkan, bahkan dia bisa membantu untuk melakukan langkah-langkah apa yang kita inginkan. Jadi kita nggak punya skill apapun, kita ingin belajar, IA membantu. Jadi kita sekarang di masanya Ginjet, di mana sekarang sudah ada AI. Jadi kita manfaatkan AI sebaik mungkin untuk diri kita sendiri dan keluarga, dan istilahnya bermanfaat untuk sekitar kita. Itu bahasan kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.